Allah belajarnya jadi aman. Amin. Aisyah juga sudah rapi, jadi kelihatannya enak dipandang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Nanti ilmu yang Pak Guru berikan bisa bermanfaat. Pak kelas ya, silakan bimbing teman-temannya untuk berdoa. Silakan ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tiara sudah memimpin teman-teman kita. Oke, sekarang Pak Guru cek hadiran ya. Gimana? Sudah dicek semuanya Tiara? Masuk semua? Oke. Kalau masuk semua, Pak Guru ingatkan ya, di pelajaran Pak Guru jangan sampai kalian malas, karena ini juga penilaian dari Pak Guru dari sisi kehadiran kalian. Oke, jangan sampai malas. Kalau perangan sakit dan yang lainnya boleh kirim ke WA Pak Guru atau boleh buat surat langsung. Oke, bisa dipilih di teman-temannya. Tadi Sinham? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau tanya dulu. Pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat apa yang sudah dipelajari atau apa yang sudah kita bahas? Ya? Perbedaan dan persamaan perdagangan dalam negeri dan internasional. Perbedaan dan persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Oke, yang disebutkan Tiara itu benar. Kita sudah membahas tentang persamaan dan perbedaannya. Yang lain? Faktor pendorong. Faktor pendorong. Terjadinya perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Oke, benar. Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Siapa lagi? Yang lain? Yang di belakang? Yuk. Masih ingat? Perdagangan apa? Internasional. Perdagangan internasional. Ya benar. Memang perdagangan internasional yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang kedua adalah perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Mungkin satu lagi pertanyaan buat kalian. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Disebutkan satu saja. Siapa yang bisa? Perbedaan ini. Perdagangan. Kamu. Perbedaan sumber daya alam manusia. Oke, perbedaan sumber daya alam. Yang lain? Ya. Perbedaan pengetahuan teknologi lingkungan. Perbedaan penguasaan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan budaya suatu bangsa. Ini yang lain bagaimana nih? Belajar nggak semalam? Enggak. Atau main game? Dan dia. Atau nonton Piala Dunia? Saya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Aku ingatkan kembali, materi hari ini adalah manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, lihat saja, Pak Guru kasih tahu. Yang pertama adalah, peserta didik, jadi kalian dapat menganalisis manfaat perdagangan internasional dengan benar. Tujuan yang kedua adalah menganalisis hambatan perdagangan internasional dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi mengenai manfaat dan hambatan perdagangan internasional dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini yang akan kalian capai nanti. Oke. Di sini ada pertanyaan? Oke. Lalu lanjut. Dalam proses pembelajaran nanti, Pak Guru akan terapkan namanya model pembelajaran based learning, sama seperti pertemuan yang kemarin. Model pembelajaran based
learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Jadi konsepnya adalah Pak Guru nanti akan kasih masalah ke kalian. Masalah itu yang akan kalian pecahkan, yang akan kalian jawab. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara diskusi. Diskusi itu tentu adanya kelompok. Nanti Pak Guru akan buat kelompok. Satu kelompok anggotanya 5 siswa secara heterogen. Secara heterogen. Satu kelompok 5 siswa. Penilaiannya dalam diskusi nanti, penilaian dari segi keaktifan kalian nanti ya. Jadi setiap kelompok anggota-anggotanya harus berperan aktif dalam menjawab masalah yang Pak Guru berikan. Segi keaktifan, ketepatan dalam menjawab juga, jangan sampai terlewatkan waktunya. Misalkan Pak Guru kasih waktu 20 menit, harus tepat selesai atau jangan sampai melewati waktu yang sudah diberikan. Begitu juga penilaian sikap, harus jujur, tanggung jawab dan sebagainya. Jangan sampai nanti dalam kelompok ada yang tidur, ada yang main-main. Intinya semua anggota kelompok itu bekerja sama. Menjawabnya juga dengan jujur, jangan sampai mencontek punya jawaban kelompok yang lain. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan tentang prosesnya nanti kita menerapkan model pembelajaran based learning atau berbasis masalah dengan metode diskusi. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru lanjut ya. Secara garis besarnya, ini materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, hambatan perdagangan internasional. Ini 2 poinnya yang akan kita bahas nantinya, manfaat dan hambatan. Nah, sekarang Pak Guru kasih tayangan. Ini gambar, kalian amati. Ya dah? Ada gambar 1, gambar 2. Pak Guru tanya sekarang, gambarnya jelas nggak? Jelas. Jelas kalian? Ya. Oke. Yang gambar 1 ini, gambar apa? Angkat tangan, siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa Guru tahu siapa yang ada? Saya, Pak. Ya. Manfaat. Manfaat. Ya. Kenapa cara sebut manfaat? Karena itu kan kita melakukan suatu proses melalui media. Media. Ya. Dunia maya. Dunia maya. Oke. Itu kita memperoleh keuntungan sebuah uang dari Uang. Oke. perusahaan. Gambar 1 ini tentang manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, Hambatan. yang lain. Yang kedua, Hambatan perdagangan internasional. hambatan perdagangan internasional. Benar. Kalau kita lihat prosesnya ini memang panjang sekali prosesnya. Makanya di dalam perdagangan internasional tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada saja kendala-kendalanya. Ada saja proses-proses yang dilaluinya. Oke? Berdasarkan gambar ini, masalah yang akan kalian pecahkan nanti ya. Berdasarkan yang kalian amati ini, yang pertama adalah apa manfaat perdagangan internasional, apa manfaatnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Yang kedua, yang akan kita pecahkan adalah apa hambatan-hambatan di dalam perdagangan internasional. Dua ya, masalahnya, apa manfaatnya, dan apa hambatan perdagangan internasional. Oke, setelah kalian amati ini, kalian tahu gambarnya, ada pertanyaan? Sebentar ini ada pertanyaan? Saya. Oke, Pak Guru lupa namanya siapa? Benny. Benny. Benny dulu. Benny ya. Oke, Benny apa pertanyaannya Benny? Gedung apa, Pak? Yang mana? Ini, yang ini. Tidak bisa dilihat tulisannya. Ini bank. Bank itu bank. Ini gambar bank, bank. Cuma nanya gedung aja. Berarti selama hidup belum pernah lihat gedung Benny. Oh iya. Ini gedung ini ya, gedung tapi bangunannya itu bank. Harus saya kira pertanyaannya apa Benny ini? Ada yang lain mungkin terkait ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sekarang Pak Guru bagi kelompok ya, untuk berdiskusi. Ya, kelompoknya 1,
satu kelompok 5 siswa. Kelompoknya adalah, aku bacakan ya. Kelompok 1 Januri, Parabila, Amelia, Cikal, dan Reni. Satu tadi tinggal kalian atur meja kursinya, cari temennya ya. Kelompok yang kedua Eru Risma, Yusfa Ningrum, Arinda Azani, Repan, dan Reza. Yang di depan sudah ada. Kelompok 3 Revi, Novia, Tiara, Fani, Ulelian, dan Denny. Baru kasih waktu 2 menit untuk mencari teman anggota kelompoknya. Sekarang, silakan. Diatur ya. Aturnya kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kami ini, nggak usah lama di sini. Ayo dekat untuk kalian 2 menit. Sudah? Kelompok 1 sudah lengkap? Kelompok 2 sudah lengkap? Mana kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, sudah. Sekarang guru bagikan masalahnya dalam bentuk namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ajar dari kelompok 1 dulu ya. Guru bagikan. Nah, pegang dulu ya. Bahan ajarnya. Diisikan ya temannya bahan ajar itu. Perhatikan semuanya, kelompok 1 perhatikan, kelompok 2 perhatikan, kelompok 3 juga. Lihat di LKPD-nya juga ya. Nah, di LKPD ini di sini ada masalahnya yang akan kalian pecahkan secara berdiskusi sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Lihat di sana, ketika kalian isi dulu nama kelompoknya. Lihat di sini misalkan kelompok 1, nama anggota-anggotanya juga harus lengkap ya. Kelompok 1. Tulis namanya siapa aja gitu. Kedua, baca siapkan bahan ajar untuk buku paket tentang materi manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Petunjuk belajarnya sudah ada di sini ya, tinggal dibaca. Siapkan apa saja di sini sudah ada ya. Tinggal kalian baca petunjuk-petunjuknya. Kemudian kalian isi lembar kerja. Nah, di sini apa manfaatnya di bidang sosial, di bidang ekonomi apa saja manfaatnya. Kemudian isi juga di tabel yang kedua hambatan perdagangan internasional. Di sini ada tarif kota, tinggal kalian kasih analisis penjelasannya. Oke, paham ya? Tinggal dicari lewat buku paket bahan ajar
atau lewat sumber internet. Pak Guru kasih dah settingnya. Ini nama wifi-nya. Dan jika kalian mengalami kesulitan, nah, dia kalian tahu ya. Nih, Rian Zaidul 15081991. Jika nanti mengalami kesulitan, bisa kalian cari sumber lewat internet. Pak Guru izinkan. Oke, ada pertanyaan terkait dengan lembar kerja? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum mengerti? Saya. Benny, kenapa tadi Benny? Nggak ngerti Benny? Letaknya, ngertinya di mana ini? Begini Benny ya? Anu dulu. Tadi kan untuk pemain lain, gini, Benny. Nah, ini Benny ya. Di sini yang harus dijawab itu, yang harus dipecahkan itu masalahnya ini. Apa manfaatnya? Apa hambatannya? Bagaimana cara menjawabnya? Di bahan ajar ada, di buku paket ada. Mau lewat internet lebih cepat, tinggal masuk wifi Pak Guru. Bawa HP? Aduh, jangan jadi wong deso. Harus sekarang zaman milenial harus punya HP. Oke? Mungkin ada lagi? Ada lagi? Pas ya? Oke, sekarang kalian cari jawabannya, kalian tuangkan di LKTD tersebut. Nah, Pak Guru minta kalian kerjasamanya dengan baik, fokus. Waktu kalian 20 menit dari sekarang. Jika mengalami kesulitan, tanyakan ke Pak Guru, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ajukan tangan. Jika mengalami kesulitan ya, silakan dikerjakan. Pak Guru, Oh ya, ditulis sama pengertiannya juga. yang mana? Misalkan menjaga genetik. Ya, jelaskan. Ambil poin pentingnya. Nanti pas presentasi bisa dijelaskan ya. Nih, bukan Pak Guru. Ayo, apa kurangnya Pak Guru ini ya Allah. Benny. Jangan main-main ini ya, harus kompak ya.
Kita dibaca. Oh, tidak. Pokoknya semangat. Kelompok 1, bagaimana? Sudah berapa persen? Oh ya. Sama kelompok 1. Yang mana? Yang mana? Hah? Yang mana? Apa? Oh, bisa kita. Dengan tindakannya juga. Ya. Jadi ambil poinnya ya. Nomor 2 udah berapa persen? 10%. Jangan 10% harus waktu. Waktu kalian lagi 10 menit. Nah, jangan sampai terlewatkan. Ya, Revan? Yang baik
Ini bantu teman-temannya. Belum? Masih proses? Ya, proses ini. Jadi, jangan sampai waktu yang diberikan terlewatkan. Ya, siapa? Mau pilih di antara cuma yang 4 jadinya. Yang 5 kita boleh 4. Sesuaikan aja dengan kolom. Kalau diminta 4 ya. Nah, mana yang dipilih ya? Bisa login ya? Bisa? Nggak bisa? Hotspotnya belum jalan? Bilang kita dari tadi. Bukan coba yang mau pakai internet login coba. Dapat nggak bilang dari tadi kalau nggak bisa masuk? Coba di login, coba di login. Nah, yang bisa. Bisa? Oke. Login dah. Oke, aku ingatkan waktu kalian lagi 5 menit. Oke, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Waktu yang tersisa lagi 5 menit. Beni, astagfirullah Beni. Mau main-main aja Beni. Serius Beni. Ya.
Ini juga sini aja dengan sudah dihasilkan moderator dinyatakan seperti kemarin. Pakai internet untuk mencari jawaban dari masalah yang ada di KBD. Kerjakan. Tadi akhirnya moderatornya siapa, yang menyampaikan siapa, yang lainnya. Kalau ada pertanyaan tulis ya. Kan kok nama aja. Banyak dalam SMA. Ingat. Masih SMA. 2 menit lagi. Oke, sisa waktu 2 menit lagi. Sering puasa kan? Oke, waktunya sudah habis 20 menit. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi. Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Ya, oke, kalau sudah, sekarang untuk ingatkan kembali, sudah disusun siapa moderator, siapa yang menyampaikan atau narasumber, sudah? Oke, sudah ya?
1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk giliran yang maju, Pak Guru acak gitu. Tidak berdasarkan nomor urutan. Misalkan nomor 1 yang maju pertama tidak. Pak Guru tunjuk yang presentasi pertama adalah kelompok 3. Dipersiapkan kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Kasih semangat buat kelompok 3 untuk presentasinya pertama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manfaat perdagangan internasional dan hambatan perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh teman kita, Tiara. Yang pertama, kami menganalisis manfaat perdagangan internasional di bidang sosial. Yang pertama, mencegah terjadinya krisis. Penjelasannya, hal ini berarti ketika suatu negara terancam mengalami suatu krisis, maka negara-negara yang menjadi rekan kerja atau dagangannya akan membantu jangan sampai negara tersebut sampai mengalami krisis. Entah itu krisis moneter maupun krisis non-moneter. Misalnya saja suatu negara terancam mengalami krisis moneter akibat hutang yang terlalu banyak, maka negara lain yang menjadi rekan dagang bisa membantu dengan memberi pinjaman. Hal ini merupakan suatu keuntungan tersendiri. yang kedua, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Hubungan persahabatan ini tentunya akan membuat negara-negara tersebut untung. Kelompok yang lain dengarkan ya. Negara-negara anggota dagang akan bisa saling bertukar pengalaman atau sharing program kerja. Atau di antara negara-negara tersebut ada yang mau membagikan ilmu tentang apa yang menjadi keunggulan di negaranya dan lain sebagainya. Suaranya agak dikeraskan ya, biar temennya dengar. Ketiga, saling membantu ketika yang satu dilanda musibah. Ini Hubungan perdagangan internasional yang baik akan menarik sifat baik dari rekan dagang. Rekan dagang akan datang dan memberikan bantuan kepada negara tersebut yang tengah dilanda bencana alam. Bantuan yang diberikan bisa bermacam-macam, baik itu berupa logistik, tenaga relawan, pakaian, tempat tinggal, maupun sarana dan prasarana lainnya. Hal seperti ini tentunya akan sangat membantu negara yang terkena musibah tersebut. Yang keempat, menciptakan perdamaian sosial. Hubungan yang berawal dari perdagangan internasional yang baik akan menimbulkan hubungan sosial yang baik pula. Hal ini akan memberikan dampak terciptanya perdamaian sosial di antara negara-negara anggota dagang. Perdamaian sosial di antara negara-negara sangat diperlukan karena bisa meredam masalah-masalah yang mungkin bisa timbul di antara negara-negara tersebut. Yang kedua, kami menganalisis manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kenaikan GDP dari kegiatan ini akan membuat ekonomi suatu negara meningkat dari hasil kerjasama perdagangan tersebut, sehingga kondisi ekonomi pelaku kegiatan tersebut harusnya menjadi jauh lebih baik dan stabil. Kedua, meningkatkan devisa negara. Peningkatan devisa negara sangat penting karena hal ini juga menjadi satu pilar penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, meluaskan pasar. Kelebihan produksi dari suatu industri tidak akan dianggap sebagai ancaman ketika perdagangan internasional terjadi karena dapat diimpor menuju negara lain. Dengan begitu, pasar dari suatu produk dalam atau luar negeri itu lebih luas melalui perdagangan tersebut. Keempat, mendapatkan keuntungan eksternal dan internal. Seperti yang sudah diketahui bahwa setiap negara memiliki keterbatasannya sendiri dalam memenuhi sumber daya alam.
Ini membuat mendapatkan keuntungan eksternal dan internal hadir sebagai manfaat perdagangan internasional. Pasalnya, perdagangan internasional akan membuat permintaan barang lokal meningkat dan akan terus diteruskan melalui impor, sehingga memberikan keuntungan internal, sedangkan keuntungan eksternal bisa didapatkan karena kegiatan perdagangan ini akan meningkatkan faktor produksi. Ketiga, kami menganalisis tentang hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksud untuk melindungi produk dalam negeri. Kedua, kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Ketiga, larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu atau produk-produk asing ke dalam pasar domestik atau ke dalam negeri. Keempat, subsidi. Subsidi membantu produsen untuk menjual barangnya dengan harga lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa pemberian langsung sejumlah uang tertentu dan subsidi per unit produksi. Kelima, dumping. Dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Baik, mungkin hanya itu hasil diskusi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil dari diskusinya. Kelompok 3 ya. Baik, kelompok 3 setelah mempresentasikan hasil diskusinya, mungkin dari kelompok lain yang ingin menanggapi, dari mungkin ada pertanyaan, saran, kritikan dan sebagainya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi. Angkat tangan ya. Ayo. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Saya Risma akan bertanya dari mengenai manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu salah satu manfaat perdagangan internasional yang paling terasa bagi satu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan saya, apa itu GDP? GDP adalah Gross Domestic Product atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jelas? Gimana? Heru? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya selain daripada Heru? Ayo. Karena Pak Guru nilai juga keaktifan kalian dalam presentasi yang bertanya terutama. Ya, selain Heru. Repan? Mungkin Jaluri? Mana yang lainnya? Atau sudah jelas presentasi dari kelompok 3? Jelas! Jelas? Jelas! Gimana kelompok 1? Jelas. Kelompok 2? Jelas! Ya? Jika tidak ada pertanyaan, berarti untuk presentasi dari kelompok 3 mungkin sudah bagus gitu ya, penjelasannya sudah bagus dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan presentasi yang kedua. Tapi kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai manfaat dan hambatan perdagangan internasional yang
Kenaikan GDP dari kegiatan ini akan membuat ekonomi suatu negara meningkat dari hasil kerjasama perdagangan tersebut, sehingga kondisi ekonomi pelaku kegiatan tersebut harusnya menjadi jauh lebih baik dan stabil. 2. Meningkatkan devisa negara. Kegiatan tukar-menukar suatu barang atau jasa menjadi cara untuk meningkatkan devisa negara. Peningkatan devisa negara sangat penting karena hal ini juga menjadi satu pilar penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. 3. Meluaskan pasar. Meluaskan pasar pun turut menjadi salah satu manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia. Kelebihan produksi dari suatu industri tidak akan dianggap sebagai ancaman ketika perdagangan internasional terjadi karena dapat diimpor menuju negara lain. Dengan begitu, pasar dari suatu produk dalam atau luar negeri pun lebih luas melalui perdagangan tersebut. 4. Mendapatkan keuntungan eksternal dan internal. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa setiap negara memiliki keterbatasan sendiri dalam memenuhi sumber daya alam. Ini membuat mendapatkan keuntungan eksternal dan internal hadir sebagai manfaat perdagangan internasional. Pasalnya, perdagangan internasional akan membuat permintaan barang lokal meningkat dan akan diteruskan melalui impor, sehingga memberikan keuntungan internal. Sedangkan keuntungan eksternal bisa didapatkan karena kegiatan perdagangan ini akan meningkatkan faktor produksi. Ketiga, hambatan perdagangan internasional. 1. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksud untuk melindungi produk dalam negeri. Yang kedua, kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari satu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. 3. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu atau produk asing ke dalam pasar domestik ke dalam negeri. 4. Subsidi. Subsidi adalah membantu produsen atau menjual barangnya dengan harga lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa pemberian langsung sejumlah uang tertentu dan subsidi per unit produksi. Yang terakhir, dumping. Dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Penjelasannya sangat jelas, jedanya juga sudah bagus. Oke, yang mau bertanya silakan. Perwakilan kelompok 1 dan kelompok 3. Tiara, silakan Tiara. Tiara. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan terkait manfaat perdagangan internasional di bidang sosial. Saling membantu ketika yang satu dilanda musibah. Tadi di sana sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bagaimana baik buruknya kehidupan sosial yang akan terasa apabila suatu negara tengah mengalami musibah dan juga memberikan contoh-contoh bencana alam. Jadi di sini kami ingin bertanya, bisakah kalian sebutkan bantuan apa saja yang bisa diberikan kepada korban bencana alam? Bantuan seperti makanan ringan seperti instan. Diangkat suaranya biar bisa didengarkan Tiara. Apa saja bantuannya? Jawabannya mungkin volume suaranya bisa ditingkatkan lah. Seperti tenda untuk musibah gempa bumi, makanan ringan. Makanannya terus. Tadi
instan apa lagi? Bentuk bantuannya ketika negara yang lain mengalami krisis apa saja? Selain mie, instan, makanan ringan, Pempas, benar juga. Pempas, nanti kan ada korban bencana yang punya anak kecil kan? Ya. Pempas, benar juga. Jangan bilang sobek. Ya, disamar-samarkan lah. Denny, mana ada? Denny. Itu saja bantuannya. Bagaimana Tiara? Terima kasih ya Sarjana. Sudah dijawab pertanyaan dari Tiara. Apa saja bantuannya sudah dijelaskan ya? Instan, makanan ringan, katanya Pempas. Nah, jawabannya Beri tadi agak di skip ya? Ya. Nah, agak di skip itu. Bahaya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Sudah jelas. Sudah jelas nomor 1? Wah, luar biasa memang nomor 1 ini semuanya sudah jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kasih aplaus buat kelompok 2. Next, selanjutnya yang terakhir presentasi dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Guru persilakan. Jawab, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manfaat perdagangan internasional di bidang sosial dan manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi yang akan dibawakan oleh para bilasati. 1. Manfaat perdagangan internasional. A. Manfaat perdagangan internasional di bidang sosial. 1. Mencegah terjadinya krisis. Ketika suatu negara terancam mengalami suatu krisis, maka negara-negara yang menjadi rekan kerja atau dagangnya akan membantu jangan sampai mengalami krisis, entah itu krisis moneter maupun krisis non moneter. 2. Mempererat hubungan persahabatan antar negara. Hubungan persahabatan ini tentunya akan membuat negara-negara tersebut utuh. Negara-negara anggota dagang akan bisa saling tukar pengalaman atau sharing program kerja. Atau diantaranya negara-negara tersebut ada yang mau membagikan ilmu tentang apa yang terjadi keunggulan di negaranya dan lain sebagainya. 3. Saling membantu ketika yang satu dilanda musibah. Oke, diusahakan suaranya biar kelompok yang lain bisa mendengarkan dengan jelas. Volume suaranya ditingkatkan. Hubungan perdagangan internasional yang baik akan menarik sifat baik dari rekan dagang. Rekan dagang akan datang dan memberikan bantuan kepada negara tersebut yang tengah dilanda bencana alam. Bantuan yang diberikan bisa bermacam-macam, baik itu berupa logistik, tenaga relawan, pakaian, tempat tinggal, maupun sarana dan prasarana lainnya. 4. Menciptakan perdagangan sosial. Perdamaian sosial. Perdamaian sosial di antara negara-negara sangat diperlukan karena bisa meredam masalah-masalah yang mungkin bisa timbul di antara negara-negara tersebut. B. Manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. Kenaikan GDP dari kegiatan ini akan membuat ekonomi suatu negara meningkat dari hasil kerjasama perdagangan tersebut, sehingga kondisi ekonomi pelaku kegiatan tersebut harusnya menjadi jauh lebih baik dan stabil. 2. Meningkatkan devisa negara. Peningkatan devisa negara sangat penting karena hal ini juga menjadi satu pilar penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. 3. Meluaskan pasar. Kelebihan produksi dari suatu industri tidak akan dianggap sebagai ancaman ketika perdagangan internasional terjadi karena dapat diimpor menuju negara lain. 4. Mendapatkan keuntungan eksternal dan internal. Pasarnya perdagangan internasional akan membuat permintaan barang lokal
dengan devisa negara, juga dimasukkan untuk melindungi produk dalam negeri. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu atau produk-produk asing ke dalam pasar domestik ke dalam negeri. 4. Subsidi adalah membantu produk untuk menjual barangnya dengan harga lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa pemberian langsung sejumlah uang tertentu dan subsidi per unit produk. 5. Dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ketika semuanya. Nah, yang mau bertanya silakan kanan. Beni. Silakan Beni. Apa yang dimaksud dengan krisis moneter dan krisis non moneter? Nah, pertanyaan memang luar biasa dari Beni ini. Apa yang dimaksud dengan krisis moneter dan krisis non moneter? Pertanyaannya dari Beni. Nomor 1-nya, apa itu krisis moneter dan apa itu krisis non moneter? Kelompok 1 dijawab pertanyaan dari Beni. Siapa yang akan menjawab? Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Saat krisis moneter terjadi, harga aset akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Bisnis dan konsumen tidak dapat membayar utang dan lembaga keuangan yang mengalami kekurangan likuiditas. Lagi suaranya agak dibesarkan supaya Beni bisa dengar. Bisa. Diulang ya, sekali ya. Ya. Diulang ya. Oke. Lebih keras. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Saat krisis moneter terjadi, harga aset akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Bisnis dan konsumen tidak dapat membayar utang dan lembaga keuangan yang mengalami kekurangan likuiditas. Kurang satu, Kak. Yang non moneter. Ya. Krisis yang non moneter. Ayo jawab. Beni dengarkan Beni dengarkan. Suaranya yang keras ya. Lebih keras. Ayo, come on. Ayo. Kelompok 1. Jangan malu-malu dijawab saja. Bukan malu.
krisis non moneter adalah, ayo, ada Pak Guru lebar. Mana? Bisa jawab? Ayo. Mungkin kelompok lain bisa membantu kelompok satu. Apa yang dimaksud dengan krisis non moneter? Jangan, yang punya pertanyaan jawab sama kelompok yang lain. Boleh, menurut pendapat para ahli silakan. Pendapat sendiri boleh, yang penting logis atau masuk. Nah, siapa yang bisa bantu? Tiara? Repan? Krisis non moneter. Krisis non moneter. Saya. Oke, nah kembali lagi. Oke, silakan. Krisis non moneter adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan produksi, kebijakan upah, buruh, dan pengawasan harga. Tuh, tekan dulu pengawasan non harga. Jadi kebalikan dari krisis moneter. Gimana Revan, paham? Paham. Sorry. Benny lupa sekali ini. Gimana Benny, paham? Paham. Paham ya? Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Itu satu. Itu sudah, ini dulu. Saya mewakili dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan. Namanya siapa? Lebih Tia. Nah, silakan. Bagaimana cara menciptakan perdamaian sosial? Bagaimana cara menciptakan perdamaian sosial? Pertanyaan. Cara menciptakan perdamaian sosial. Bagaimana cara menciptakan perdamaian sosial? Gimana? Satu. Silakan. Jadi pribadi yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Oke. 2. Berhenti menghakimi orang lain. 3. Berhenti berperan sebagai korban. 4. Hindari orang lain. Terus? 5. Ciptakan suasana damai di rumah. 6. Merupakan sisi kreatif dalam diri. Gimana? Sangat jelas. Sangat jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, satu lagi, terakhir ya. Satu lagi. Nama? Ayunda. Anita. Ayunda. Ayunda. Silakan Ayunda. Dari hambatan perdagangan internasional keempat yaitu subsidi. Subsidi adalah membantu produsen untuk menjual barangnya dengan harga lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa pemberian langsung sejumlah uang tertentu dan subsidi per unit produksi. Pertanyaan saya, apa itu subsidi per unit produksi? Nah, di bagian subsidi pertanyaannya apa itu subsidi per unit? Nah, apa itu maksudnya? Salah satu hambatannya adalah subsidi per unit. Dijelaskan apa yang dimaksud dengan subsidi per unit. Oke, silakan nomor 1. Jawab. Ayo, jangan jawab sendiri. Bantu temannya. Per unitnya apa? Subsidi kan sudah tahu. Per unitnya apa maksudnya? Per unit, per unit. Subsidi per unit.
Jawabannya sebenarnya juga simpel. Oh ya, silakan. Subsidi per unit. Apabila pemerintah memberikan subsidi per unit barang pada suatu perusahaan, maka beban produsen akan berkurang sehingga harga dapat diturunkan. Kurang jelas. Kurang jelas. Diulangi lagi kalau kurang jelas. Ya, kurang jelas. Bukan nama. Atau mau dilemparkan ke lain? Atau masih bertahan? Ayo bantu temannya itu. Subsidi per unit. Ayo. 1 menit Pak Guru kasih waktu. Jika tidak, Pak Guru akan lempar ke kelompok lain yang akan menjawabnya. Ayo. Per unit. Tinggal dicari arti kata per unit. Apa itu per unit? Gampang sekali. Ayo, bisa dulu. Jangan sampai mau nyerah. Oke, waktunya habis saya rasa. Dulu lemparkan ya. Oke, kelompok lain, kelompok 3. Subsidi per unit. Nah, namanya siapa dulu? Namanya. Fani. Siapa? Fani. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan. Subsidi per unit adalah subsidi yang dikenakan perusahaan setiap satu produknya. Diulangi lagi sekali, pelan-pelan. Subsidi per unit adalah subsidi yang dikenakan perusahaan setiap satu produknya. Setiap satu produknya per unit adalah setiap satu produknya. Sudah Pak Guru bilang tadi, pertanyaannya sederhana, jawabannya juga sederhana. Oke, saya rasa 3 penanya saya sudah cukup ya. Kasih aplaus buat kelompok 1 kelompok saya. Kurang banget. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah. Semua presentasi kalian sudah, saya rasa sudah bagus, sudah aktif. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga tadi yang mungkin sangat luar biasa. Ada Beni, ada Eru, ada Kiara, ada Indra, dan yang lainnya. Lain pertanyaannya si Beni ini memang luar biasa. Apalagi jawabannya sangat di luar dugaan. Oke, perhatikan semuanya. Jadi semua tadi sudah presentasi, semua sudah dijelaskan, masing-masing kelompok, pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab. Sekarang Pak Guru akan memberikan penguatan, penjelasan secara lengkapnya dari semua yang kalian bahas tadi ya. Terkait dengan manfaat perdagangan internasional di bidang sosial, manfaat perdagangan internasional di bidang ekonomi. Terakhir, apa saja hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional? Oke, lihat slide-nya. Perhatikan semuanya. Manfaat perdagangan internasional di bidang sosial. Yang pertama adalah mencegah terjadinya krisis. Yang kedua, memperkerat hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, ada bakat dari dulu kayaknya kalian ini. Yang pertama adalah mencegah terjadinya krisis. Yang dibaca, Pak Guru kasih contoh saja ya. Misalkan sekarang ada sebuah negara, suatu negara mengalami krisis, misalkan mungkin akibat bencana, misalkan. Tentu negara, kalau kita punya sahabat antar negara, tentu sahabat itu akan memberikan bantuan. Baik
Pak, misalkan sembako itu secara umum itu banyak sekali isinya. Beras, cabai, gula, mie instan, Pakaian. ada pangan papan ini ya, ada sembako. Banyak sekali di dalam. Ya, cabai juga sembako namanya. Sembako. Sandang, pangan, papan dan bentuk materi. Misalkan kemarin tahu 5 Agustus ya? Ya. 2000 gempa Lombok. Oh, iya. Komando. Ya. Banyak negara-negara luar negeri yang simpati kepada negara kita. Dari Arab juga banyak bantuan. Banyak sekali bantuan bagi mandiri. Mungkin dari fisiknya misalkan menggantikan rumah-rumah warga ya rusak. Ini karena mencegah terjadinya krisis. Bantuan dari negara sahabat menjalin persahabatan perdagangan Nah, mempererat hubungan persahabatan karena saling membantu. Misalkan kita punya kemaslahatan membantu, tentu persahabatan akan semakin erat. Misalkan negara Indonesia dengan Cina, dulu memang dari awal merdeka Indonesia dengan Cina hubungan persahabatannya kuat. Dengan Rusia, dengan Malaysia bagaimana? Nah, agak sedikit lah. Dengan Palestina, misalkan negara-negara Arab. Memang Indonesia itu terkenal dengan negara yang politiknya itu memang bebas aktif, dengan siapapun bisa berteman, menjalin persahabatan, kecuali dengan Israel, dengan Yahudi soalnya. Tahu Yahudi ya? Ya. Ada yang ketiga adalah saling membantu ketika dilanda musibah. Sudah tadi ya, lanjut faktor yang ini. Ya, suatu negara dilanda musibah berarti negara yang lain ikut membantu. Misalkan sesama negara Asia, Indonesia misalkan, atau Thailand dilanda musibah, Indonesia membantu, Malaysia membantu, Vietnam membantu. Begitu juga sebaliknya. Misalkan Palestina saja yang mengalami perang setiap hari, tapi Indonesia akan mengadakan dana sumbangan. Orang Palestina tidak ada pekerjaannya, hidup dari donatur. Kasihan saudara kita yang ada di Palestina. Anak-anak kecilnya sekolah, bantuan dari negara bisa sekolah dibuatkan, rumah sakit dibuatkan. Ada kerja di mana? Konflik setiap hari dengan bom, rudal. Itulah jahatnya negara Israel. Yang satu kalian dukung Israel ya? Palestina. Ya, Palestina. Menciptakan perdamaian sosial. Kita hidup dalam suatu negara di dunia ini tentu tidak ingin mengalami sebuah namanya peperangan, ingin hidup damai, aman, tentram tentunya. Mau konflik? Israel, Palestina, Syria, Lebanon, negara Arab, konflik sudah hancur. Beruntung kita hidup di negara Indonesia aman, sentosa, tidak ada konflik seperti negara-negara yang sebab OPM itu adalah dia ingin memisahkan dari NKRI, wajar kita perangi. Orang masih dalam wilayah negara Indonesia, jadi tidak boleh memerdekakan sendiri. Sama kayak Lombok, misalkan ingin merdeka, tentu negara Republik Indonesia akan Perang. iya, seperti itu. Tidak boleh. Kalau masih dalam wilayah satu negara, tidak boleh memerdekakan diri. OPM, GAM, Aceh, tidak boleh. Karena masih kesepakatan kita dulu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, menciptakan perdamaian. Nah, dengan adanya perdagangan itu kan jadi sahabat, saling bantu, udah damai kita. Kalau konflik, ya udah terjadinya peperangan. Sekarang, kemarin Rusia dengan Ukraina sampai sekarang masih, cuman mungkin media lebih fokus ke perhelatan Piala Dunia. Berita konflik Rusia Ukraina kan agak ya. Sebenarnya masih terjadi peperangan. Perang di mana? Makanan sulit, pendidikan tidak jalan, sarana kesehatan hancur, dibombardir. Makanya bisa mungkin kita hindari namanya peperangan untuk menciptakan perdamaian. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kapan pulang? Ya sabar dulu, oke. Mulai. Ya. Sabar ini. Mau minum apa ini? Jus.
Saya yang baca sekarang. Ya. Giliran saya. Ya. Nah, yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan devisa negara, meluaskan pasar. Yang keempat, mendapatkan keuntungan eksternal dan internal. Dan yang kelima, memberikan lapangan kerja. Dan yang keenam, memudahkan penyebaran teknologi. Dan yang pertama, pertumbuhan ekonomi kalau menjadi perdagangan internasional, setidaknya negara tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Itu bagus supaya nanti banyak lapangan kerjaan tercipta. Lapangan kerjaan kita untuk siapa? Tentu untuk kita. Kalau nganggur gimana? Mau makan kerjaan kalian? Setidaknya punya kerjaan. Setidaknya manfaatnya adalah di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi di suatu negara meningkat. Nilai barang dan jasa bagus tadi. Pertanyaan itu GDP, produk nasional bruto itu. Ada perdagangan, nilai dan barang jasa meningkat. Contohnya, produk kita misalkan diminati sama negara luar, impor produk kita kan, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalkan impor apa? Banyak. Yang ini misalkan, gas alam misalkan, hasil pertanian misalkan, sawit misalkan. Mereka impor dari negara kita, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan devisa negara. Karena membeli barang kita tuker, misalkan dolar. Beli barang kita pakai rupiah kan, uang mereka ditempatkan yang uang kita. Nah, itu menambah devisa negara. Pendapatan negara kita kalau pendapatan negara bertambah nanti aspek-aspek pendidikan, kesehatan bisa terrealisasi. Yang ketiga, meluaskan pasar dengan peningkatan produksi. Kalau barang kita dimiliki sama negara luar banyak, itu akan meluaskan pasar. Perusahaan banyak. Yang keempat, mendapatkan keuntungan eksternal dan internal. Eksternalnya itu dari ekspornya. Ekspor kita juga berproduksi, impornya juga meningkatkan impor. Keuntungan dari dalam dan keuntungan dari luar negeri. Memberikan lapangan kerja tentu. Kalau banyak ini kita menjalin kerjasama perdagangan internasional dengan negara, dengan Jepang, dengan Amerika, dengan Inggris. Indonesia itu banyak sekali menjalin perdagangan internasional dengan negara banyak. Jepang, Korea, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat. Makanya Indonesia itu adalah gimana ya? Jalur silang perdagangan dunia. Dengan Australia, iya. Indonesia itu dibilang luar biasa karena posisinya yang sangat strategis. Yang terakhir, sorry. Ya. Memudahkan penyebaran teknologi modern. Dengan menjalin kerjasama itu, setidaknya banyak teknologi yang kita serap dari negara-negara luar. Jadi tahu Indonesia, ini teknologi. Contohnya teknologi terbaru tentang pesawat, tentang perdagangan handphone dan sebagainya. Setidaknya bisa tahu teknologi. Kita kan nggak bisa menciptakan, hanya bisa membeli, memakai, merusak. Menciptakan itu yang sulit dari negara kita. Selebihnya, walaupun ada beberapa mungkin kemarin mobil SMK ya bisa dibuat, tapi nggak laku di pasaran Indonesia. Ada mobil SMK Solo di pabrik, cuma nggak laku. Orang beli Pajero, Jazz, Ferrari, Lamborghini, itu pabrikan luar negeri saja. Mobil SMK, walaupun buatan dalam negeri, kurang diminat. Itu karena adanya perdagangan bebas. Kalau di Indonesia itu semua barang masuk, jasa masuk ke negara kita. Begitu juga Indonesia bebas mengirimkan barang dan jasa keluar negeri. Dan yang terakhir, hambatan perdagangan internasional. Jadi ada proteksi kuota, tarif, dumping, larangan impor dan subsidi. Oke, kemudian proteksi adalah melindungi produksi dalam negeri. Kalau kuota, kebijakan untuk membatasi ekspor dan impor barang di suatu negeri. Ini hambatannya. Kalau barang dari luar negeri kita batasi, sulit barang luar negeri bisa masuk. Hambatannya. Kuota, dibatasi kuota itu barang.
Saya ekspor dibatasi, masuk ke negara kita dibatasi. Nanti untuk menjalin kerjasama antar negara itu sulit. Itu namanya kuota, jatahnya tidak banyak. Makanya namanya perdagangan internasional harus bebas berapapun supaya menjalin kerja sama. Kalau ini pakai apa? Yang ketiga adalah tarif. Dengan pajak atas barang impor dan ekspor. Lalu jamin kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Yang kelima adalah larangan impor. Kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu atau produk asing ke dalam negeri. Dan yang terakhir adalah subsidi. Membantu produsen untuk menjual barangnya dengan harga lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang. Yang dibaca ya, sangat mudah dipahami karena waktu juga sudah agak lewat. Ini ada pertanyaan? Nggak ada. Ada pertanyaan? Nggak. Oke. Terakhir sekarang Pak Guru evaluasi dari semua proses ini. Pak Guru evaluasi, Pak Guru berikan soal. Tinggal tulis nama dan kelas di sini ya. Tulis nama dan kelas, jawab secepatnya ya. Baca soalnya, pahami. Boleh dijawab dengan cara menyilang atau diingkari ya. Tulis nama dan kelas. Boleh diingkari, boleh disilang. Silakan. Ya. Silakan dijawab. Oh, lebih dulu ya. Oke, silakan dijawab ya. Langsung jawab ya. Jawab. Jawab sesuai dengan apa yang kalian bahas tadi, apa yang kalian tidak sesuai dengan apa yang Pak Guru jelaskan barusan. Gampang, soalnya gampang-gampang. Berkaitan dengan proses tadi, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Kalau sudah, kumpulkan ke Pak Guru ya. Jangan biasa asal jawab ya. Ini juga penilaian Pak Guru. Denny. Aduh, Denny ini. Ini mah boleh bantu sumbangan. Kemudian bahan ajar bawa pulang saja ya, atau taruh di dalam mejanya masing-masing. Bahan ajar bawa pulang saja. Ambillah, bawa pulang. Bonus buat kalian. Nggak ada isinya. Terima kasih banyak. Ini ya, mana jawabannya? Udah. Cepat sekali. Oh. Pokoknya Revan, Pak Guru nanti ya. Kalau sampai jawabannya banyak salahnya. Ini cepat. Baru ini. Thank you. Sama saya. Sudah sini sudah? Sudah berarti. Jago memang kan kalau jam soal pilihan ganda. Besok Pak Guru selesai dah ya. Mama
Reza ya. Ya, tahan dulu saja. Tahan dulu. Tahan. Ya. Tahan. Jangan lupa ya tulis nama dan kelasnya di soal itu, nama dan kelas. Ayo. Silakan dikumpulkan. Waktunya habis, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Ya. Jawabannya sini. Bapak ini? Kalau bahan ada sebenarnya boleh kita taruh pulang. Tidak apa-apa kalau Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini belum pulang ini. Oke. Sudah semua ya? Ya, sudah semua. Sebelum kita mulai pulang, Pak Guru ingatkan untuk pertemuan selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang ekonomi kreatif. Ingat ya, tentang ekonomi kreatif. Sekarang saatnya kita pulang. Tiara pimpin doa. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih semuanya.